Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah Applikom. Hari ini temanya adalah tabel dan grafik. Nah, tabel dan grafik ini apa saja sih yang dipelajarin, Bu? Jadi diskusi kita hari ini adalah ada tabel, pembuatan tabel itu seperti apa, terus ada grafik, grafik itu apa, dan jenis-jenis grafik itu apa aja. Terus selain itu ada juga bagian-bagian grafik serta modifikasi dan cara mengubah tampilan grafik itu sendiri. Oke, kita mulai. Tabel. Tabel itu apa sih? Tabel itu merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Nah, biasanya kan kalau kita lihat tabel itu kayak ada beberapa kolom dan beberapa baris. Biasanya kalau kolom ini, salah satu contohnya dibuat kayak nama, NIM, atau nilai kayak gitu. Nah, kalau untuk barisnya biasanya digunakan mulai dari angka 1, 2, 3 gitu. Jadi, siapa yang pertama menempati, kolom pertama kayak gitu. Dan, ini juga dijelaskan atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Jadi itu ada beberapa tabel ini yang didefinisikan, begitu kompleks, salah satunya seperti, database. Database misalnya nih, kita pakai sosial media, salah satunya contohnya aja Instagram deh. Itu kan hampir kayak semua orang tuh pakai Instagram gitu kan. Nah, makanya pasti itu kayak kayak di database-nya Instagram itu pasti banget menggunakan yang namanya tabel dasarnya. Karena kalau misalnya nggak ada tabel, kita nggak akan bisa memetakan, eee, atau mengklasifikasikan inputan itu untuk nama atau mungkin kalau di Instagram itu kan ada kayak username-nya atau email-nya atau namanya, kayak gitu. Nah, tabel ini banyak digunakan juga untuk komunikasi, salah satunya untuk mempermudah kita melihat data, untuk penelitian dan juga analisis data. Tabel sering muncul di media cetak, tulisan, perangkat lunak komputer juga, arsitektur hiasan, terus di rambu lalu lintas dan lain-lain, kayak banyak banget sebenarnya di sekitar kita itu yang menggunakan tabel. Nah, selanjutnya pembuatan tabel itu bisa dilakukan di mana aja ya, Bu. Ini ada beberapa contoh aplikasi kita bisa membuat tabel di dalamnya. Salah satunya ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Spreadsheet, dan juga, eee, salah satu yang kompleks adalah dalam database. Nah, ini adalah contoh ya, yang pertama ini tuh tampilannya kalau misalnya kita bikin tabel di Word, itu yang akan kita pelajarin hari ini, yaitu bikin tabel di Word. Nah, yang kedua ini biasanya tampilannya kalau di Excel tuh seperti ini. Nah, kalau yang ketiga di spreadsheet itu kayak gini, spreadsheet ini sebenarnya mirip sih sama Excel, cuman kadang dia ini, bisa diedit secara online kayak gitu. Nah, kalau yang keempat ini biasanya, adalah desain dari sebuah database. Itu yang paling sederhana tampilannya kayak gini. Kalau misalnya lebih kompleks lagi biasanya dia akan terhubung dengan data-data yang lain. Nah, setelah ada data terus dijadiin tabel, lalu tuh jadiin apa ya, Bu, ya? Selanjutnya kita bisa lihat dari data tersebut itu akan dijadikan grafik. Nah, grafik itu sendiri sebenarnya tuh apa sih? Grafik itu adalah sebuah representasi grafis dari data. Jadi kita tuh bisa lihat, pertumbuhan data atau pertumbuhan laju, misalnya dari tahun ini ada berapa banyak kelahiran yang terjadi, tahun depan itu seperti apa kelahirannya juga terjadi. Nah, dari situ kita bisa melihat laju pertumbuhan penduduknya itu seperti apa dari tahun ke tahun, salah satunya itu seperti itu. Nah, data-data ini tuh kalau udah jadi grafik, biasanya diwakili dalam bentuk simbol, bukan lagi data yang biasanya kita lihat di tabel. Nah, simbol-simbolnya itu ada yang seperti diagram batang atau diagram garis, ada juga diagram pie. Biasanya biasanya sering sekali digunakan adalah itu. Nah, ini adalah jenis-jenis grafik, kayak kayak slide yang sebelumnya yang saya jelaskan tadi, ada diagram kolom atau batang yang biasanya tuh bentuknya kayak gini. Teman-teman pasti tahu sih, sering kan lihat kayak gini, misalnya kayak seberapa banyak, orang yang masuk di dalam mall dalam 1 minggu gitu ya contohnya. Nah, itu tuh biasanya,
akan digambarkan seperti ini. Nah, dia itu akan, kelihatan naik atau turun kayak gitu. Nah, kalau diagram garis biasanya tuh seperti ini, dia tuh ada titik-titiknya yang bisa dihubungkan, atau biasanya kita, sebutnya, diagram line. Nah, kalau diagram pie ini biasanya dalam satu himpunan terus, misalnya tuh ada beberapa bagian yang bisa kita representasikan ke dalam grafik. Misalnya dalam satu kelas ini yang hobi baca buku tuh berapa orang, yang hobi berenang tuh berapa orang, biasanya kayak gitu. Nah, ini ada diagram area. Nah, diagram area tuh kayak gini. Jadi, dia tuh biasanya merepresentasikan sesuatu, apa ya, kayak gede gitu. Misalnya, luas wilayah atau misalnya lahan pertanian, kayak lebih banyak dipakai secara geografis. Nah, kalau misalnya ini adalah diagram radar. Diagram radar ini tuh biasanya untuk pengukuran. Jadi kalau misalnya kita mengukur saat ini berapa banyak orang yang berprofesi mungkin sebagai nelayan, petani, atau pengrajin seperti itu. Nah, untuk 3 tahun mendatang itu, akan seperti apa pertumbuhannya, biasanya itu seperti itu. Nah, ini adalah salah satu, diagram yang kita bisa melihat perbandingannya gitu. Jadi kalau misalnya diagram batang ini kita bisa lihat pertumbuhannya, kalau di sini kita lebih bisa lihat detail perkembangannya. Nah, setelah itu ada bagian-bagian dari grafik. Grafik itu sendiri ada yang namanya sumbu vertikal, terus ada, vertical axis. Nah, bagian vertikal ini biasanya mengukur nilai, biasanya tuh yang ke atas sumbu X. Lalu ada bagian horizontal yang mana oh maaf maaf, yang bagian horizontal itu yang sumbu X. Nah, biasanya kan ini mengidentifikasikan kategori pada sebuah informasi atau grafis. Nah, yang vertikal itu adalah sumbu Y, di mana bagian vertikal ini, biasanya mengukur nilai dari kolom. Jadi, besarannya biasanya, pakainya tuh yang sumbu yang vertikal. Nah, ada yang kedua itu chart title, biasanya setiap grafik itu kan ada judulnya, ini grafik apa, kayak gitu. Terus ada data series. Nah, data series ini adalah seri data terdiri dari titik-titik data. Jadi biasanya tuh, misalnya, panen tahun ini itu berada di titik 10 ton, biasanya kita akan, taruh titik itu di angka 10, seperti itu namanya data series. Nah, kalau legend ini adalah mengidentifikasikan setiap seri data yang mewakili masing-masing warna. Jadi kalau misalnya yang di warna biru ini berada di kabupaten A, atau yang berwarna hijau berada di kabupaten B, seperti itu. Oke, ternyata slide-nya udah selesai, jadi kita langsung ke demo aja ya. Kita langsung coba ke Word-nya. Jadi nanti saya akan bagikan modul, saya juga akan bagikan video tutorialnya. Dan jangan lupa cek tugasnya di e-learning dan juga absen. Terima kasih.